Di sebuah pondok pesantren yang tenang, saat malam tiba dan angin lembut berhembus, dua santri Hasan dan Fikri duduk di serambi musyalah sambil menikmati teh hangat. Di sela pembicaraan mereka tentang pelajaran agama, Fikri tiba-tiba bertanya, "Santri Hasan, aku penasaran. Kisah Isra Miraj itu sebenarnya gimana sih? Aku sering dengar tapi belum pernah tahu detailnya." Hasan tersenyum, meletakkan cangkir tehnya, dan mulai bercerita. "Baiklah Fikri, aku ceritakan dari awal ya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, sekitar setahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu Nabi sedang berada di sisi Ka'bah, dalam keadaan antara tidur dan sadar. Tiba-tiba, datang dua malaikat membawa baskom emas yang berisi iman dan hikmah. Iman dan hikmah? Itu kayak gimana?" Fikri memotong dengan rasa ingin tahu. Ya, itu simbol dari kebijaksanaan dan keimanan Fikri. Malaikat itu membelah dada Nabi dari dada hingga perutnya. Lalu hati Nabi dicuci dengan air zam-zam dan diisi dengan iman dan hikmah. Itu adalah persiapan bagi Nabi untuk perjalanan besar yang akan terjadi malam itu. Jelas Hasan dengan penuh semangat. Fikri mengangguk, semakin penasaran. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Hasan melanjutkan. Setelah itu Nabi didatangi oleh buruk, hewan ajaib yang menjadi tunggangan beliau. Buruk ini bentuknya seperti keledai putih, lebih kecil dari kuda, dan sangat cepat seperti kilat. Nama buruk sendiri berasal dari kata bark, yang artinya kilat. Dengan buruk, Nabi dibawa dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, hanya dalam waktu semalam. Jarak Mekah ke Yerusalem kan jauh banget, Hasan. Kok bisa secepat itu? Fikri bertanya, matanya berbinar penuh keheranan. Hasan tersenyum. Karena ini adalah perjalanan ajaib, Fikri. Allah yang mengatur semuanya. Perjalanan ini disebut Isra, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setibanya di sana, Nabi salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Di tempat itu, banyak nabi-nabi terdahulu yang pernah singgah, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Daud. Fikri termenung, membayangkan perjalanan tersebut. Luar biasa ya, Nabi Muhammad benar-benar dipersiapkan untuk tugas besar. Tapi itu baru Isra kan? Masih ada Miraj? Hasan mengangguk. Iya, betul. Miraj adalah perjalanan ke langit yang terjadi setelah itu. Tapi itu akan aku ceritakan di part selanjutnya, biar kamu makin penasaran. Wah, jangan digantung gitu dong, Hasan. Cepat cerita lanjutannya, pinta Fikri dengan antusias. Hasan tertawa kecil. Sabar Fikri, besok malam kita lanjutkan. Sekarang waktunya kita tidur, biar segar untuk salat tahajud. Fikri pun mengangguk dengan berat hati, menanti malam berikutnya untuk mendengar kelanjutan cerita penuh keajaiban ini. Malam berikutnya, setelah selesai mengaji, Hasan dan Fikri kembali duduk di serambi musyalah. Kali ini Fikri sudah tidak sabar. Begitu Hasan menaruh cangkir teh, Fikri langsung berkata, "Hasan, cepat ceritakan lanjutannya. Bagaimana mirajnya?" Hasan tersenyum melihat antusias temannya, lalu mulai bercerita. "Baiklah Fikri. Setelah Nabi Muhammad selesai salat di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril mengajak beliau melanjutkan perjalanan. Kali ini bukan ke tempat biasa, tapi ke langit. Perjalanan ini disebut Miraj, yang artinya naik ke atas. Nabi Muhammad menaiki semacam tangga cahaya yang disediakan oleh Allah. Langit? Berapa tingkat langitnya, Hasan? Tanya Fikri sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Langit itu ada 7 tingkat, Fikri. Setiap tingkatnya, Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam, bapa seluruh manusia. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kehangatan dan doa keselamatan. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya yang merupakan sepupu jauh dan hidup di zaman yang sama. Fikri terkejut. Mereka berdua di langit yang sama? Wah, pasti seru pertemuannya. Benar, Fikri. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit ketiga dan bertemu Nabi Yusuf yang dikenal karena ketampanannya. Di langit keempat, Nabi bertemu Nabi Idris, Nabi yang sangat dekat dengan Allah dan telah diangkat ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, Nabi bertemu Nabi Harun, saudara Nabi Musa yang terkenal karena kepemimpinannya. Lalu di langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa. Fikri memotong, Nabi Musa yang pernah membelah Laut Merah itu kan? Hasan mengangguk. Iya, Nabi Musa itu sangat luar biasa perjuangannya dalam melawan Fir'aun. Tapi ada yang menarik, Fikri. Saat bertemu Nabi Muhammad, Nabi Musa terlihat menangis. Beliau berkata, "Aku menangis karena umatmu, wahai Muhammad. Akan lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku." Fikri terdiam, merenungkan dalam-dalam ucapan itu. Jadi Nabi Musa tahu kalau umat Nabi Muhammad lebih istimewa ya? Hasan mengangguk lagi. Betul, Fikri. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu Nabi Ibrahim, bapak para nabi.
Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Mamur, yaitu rumah ibadah para malaikat yang ada di langit. Kata Jibril, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke sana untuk beribadah, dan mereka tidak akan pernah kembali ke situ lagi. Bayangkan betapa banyaknya malaikat yang ada. Subhanallah, pasti luar biasa indahnya di sana, ujar Fikri dengan mata berbinar. Hasan tersenyum. Betul Fikri. Dari langit ketujuh Nabi Muhammad dibawa menuju Sidratul Muntaha, yaitu pohon besar di ujung langit. Daun-daunnya sebesar telinga gajah, dan buahnya sebesar tempayan. Di bawahnya ada sungai-sungai yang indah. Dua sungai mengalir ke bumi, yaitu Sungai Nil dan Sungai Ufrat. Sedangkan dua lagi adalah sungai-sungai di surga. Fikri bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Nabi bertemu Allah? Hasan mengangguk pelan. Iya, Fikri. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperkenankan untuk berbicara langsung dengan Allah. Disinilah beliau mendapatkan perintah salat. Fikri terlihat semakin penasaran. Berapa kali salat yang diperintahkan Hasan? Apa langsung 5 waktu seperti sekarang? Hasan tersenyum. Nah, itu kisah menarik yang akan aku ceritakan besok, Fikri. Karena perjalanan ke langit dan nego salat ini punya hikmah yang sangat dalam. Ah, digantung lagi. Fikri mengeluh sambil tertawa kecil. Hasan menepuk pundak Fikri. Besok aku ceritakan semuanya, insya Allah. Sekarang waktunya kita siapkan diri untuk salat malam. Fikri pun mengangguk. Meski tetap penasaran menunggu kisah kelanjutan yang penuh keajaiban itu. Malam ketiga, setelah mengaji selesai, Fikri sudah menunggu dengan semangat. Begitu Hasan datang, Fikri langsung berkata, Hasan, lanjutkan kisahnya. Aku ingin tahu bagaimana Nabi mendapatkan perintah salat itu. Hasan tertawa kecil melihat antusias temannya. Baik Fikri, aku lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha dan berbicara dengan Allah, beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari. 50 kali? Wah, itu banyak sekali Hasan. Umat pasti tidak sanggup, Fikri terkejut. Betul Fikri. Nabi Muhammad menerima perintah itu tanpa protes. Tapi saat beliau turun melewati langit ke-6, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, salat 50 kali sehari. Lalu apa kata Nabi Musa? Tanya Fikri, semakin penasaran. Hasan melanjutkan, Nabi Musa langsung berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku telah menguji umatku sendiri, dan mereka pun tidak mampu. Fikri mengangguk-angguk. Oh, jadi Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan. Apa Nabi Muhammad menurutinya? Hasan tersenyum. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan memohon agar jumlah salat dikurangi. Allah mengurangi menjadi 45 kali. Tapi saat turun, Nabi Musa kembali berkata bahwa itu tetap terlalu banyak. Nabi Muhammad pun naik lagi untuk meminta keringanan. Wah, jadi bolak-balik begitu? Tanya Fikri. Iya, jawab Hasan. Proses ini terus berulang. Setiap kali Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa, beliau disarankan untuk kembali meminta pengurangan. Hingga akhirnya jumlah salat menjadi 5 kali sehari. Saat turun lagi, Nabi Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan, tapi Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali kepada Allah. Beliau berkata, aku sudah merasa cukup dengan ini, dan aku malu untuk kembali meminta. Fikri tersenyum. Jadi, akhirnya jumlah salat yang kita lakukan sekarang adalah hasil dari negosiasi itu ya? Masya Allah, ternyata ada hikmah besar di baliknya. Hasan mengangguk. Betul Fikri, Allah menjadikan 5 salat ini setara dengan pahala 50 salat. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dengan hanya 5 kali salat, kita tetap mendapatkan pahala yang besar. Fikri termenung sejenak lalu bertanya, lalu setelah itu, apa Nabi langsung kembali ke bumi? Belum, jawab Hasan. Sebelum kembali ke bumi, Nabi Muhammad melihat berbagai pemandangan menakjubkan, termasuk surga dan neraka. Di surga, beliau melihat keindahan yang tidak terbayangkan. Sedangkan di neraka, beliau melihat orang-orang yang disiksa karena dosa-dosa mereka. Semua itu menjadi pelajaran bagi umat manusia agar senantiasa taat kepada Allah. Fikri menarik napas dalam-dalam. Masya Allah, begitu luar biasa perjalanan Nabi Muhammad ini. Aku jadi semapa pentingnya salat dalam kehidupan kita. Hasan tersenyum hangat. Iya, Fikri. Kisah Isra Miraj ini bukan hanya tentang perjalanan ajaib, tapi juga pelajaran bagi kita untuk bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan, termasuk dalam menjalankan salat. Apakah ini akhir dari cerita Isra Miraj, Hasan? Tanya Fikri. Hasan menggeleng. Belum, Fikri.
Masih ada kisah bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan pengalaman ini kepada umatnya dan reaksi mereka. Itu akan aku ceritakan di part terakhir besok malam. Fikri tersenyum lebar. Baik, aku tunggu lagi Hasan. Aku tidak sabar mendengar akhir dari kisah yang luar biasa ini. Malam keempat, setelah semua santri selesai mengaji, Hasan dan Fikri kembali duduk di serambi musyalah. Fikri yang sudah tidak sabar berkata, "Hasan, ayo ceritakan bagaimana Nabi menyampaikan kisah Isra Miraj ini ke umatnya." Hasan tersenyum dan mulai bercerita. "Baiklah Fikri, setelah perjalanan Isra Miraj selesai, Nabi Muhammad kembali ke Mekkah. Esok paginya, beliau menyampaikan peristiwa luar biasa ini kepada para sahabat dan penduduk Mekkah." Fikri mencondongkan tubuhnya. "Bagaimana reaksi mereka, Hasan?" "Tidak semua orang percaya, Fikri," jawab Hasan. "Para sahabat yang beriman menerima kisah ini dengan yakin. Tapi kaum Quraisy, terutama yang tidak menyukai Nabi, mengejek dan mengolok-olok beliau. Mereka menganggap cerita itu tidak masuk akal." Fikri mengangguk pelan. "Ya, aku bisa bayangkan, pasti sulit bagi mereka yang tidak punya iman untuk mempercayai perjalanan secepat itu dari Mekah ke Yerusalem, apalagi naik ke langit." "Betul," lanjut Hasan. "Kaum Quraisy bahkan mengumpulkan banyak orang untuk mendengar cerita ini dengan harapan bisa mempermalukan Nabi Muhammad. Mereka bertanya, 'Kalau benar engkau pergi ke Masjidil Aqsa, coba gambarkan tempat itu kepada kami.'" Fikri terkejut. "Wah, bagaimana Nabi menjawabnya? Bukankah beliau belum pernah ke sana sebelumnya?" Hasan tersenyum. "Itulah mukjizat, Fikri. Allah memperlihatkan gambaran Masjidil Aqsa di depan mata Nabi Muhammad, sehingga beliau bisa menggambarkan tempat itu dengan sangat detail. Orang-orang yang pernah ke sana pun membenarkan deskripsi beliau. Meski begitu, kaum Quraisy tetap tidak mau percaya. Mereka justru semakin mencemooh beliau." Fikri menggelengkan kepala. "Kok bisa mereka tetap tidak percaya, padahal buktinya sudah jelas?" Hasan menjelaskan, "Itulah sifat orang-orang yang hatinya sudah tertutup, Fikri. Namun ada satu orang yang langsung membenarkan cerita ini tanpa ragu sedikit pun. Dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Nabi yang paling setia. Ketika mendengar cerita ini, Abu Bakar berkata, 'Jika Nabi Muhammad yang mengatakan ini, maka aku pasti percaya.' Karena keyakinannya itu, ia diberi gelar Ash-Shiddiq, yang artinya yang membenarkan." Masya Allah, Abu Bakar memang luar biasa. Tidak heran dia jadi sahabat terdekat Nabi, ujar Fikri. Hasan melanjutkan, "Setelah itu Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa dalam perjalanan ini, beliau menerima perintah salat 5 waktu yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ini menjadi salah satu perintah yang paling penting dalam Islam, Fikri. Bahkan salat adalah tiang agama." Fikri mengangguk. "Ya, aku sekarang semakin paham kenapa salat itu sangat penting. Itu adalah hadiah langsung dari Allah melalui perjalanan luar biasa ini." "Betul sekali, Fikri," kata Hasan. "Isra Miraj bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang membawa pesan besar untuk umat manusia. Dari kisah ini kita belajar tentang keimanan, ketaatan, dan betapa pentingnya salat sebagai bentuk hubungan kita dengan Allah." Fikri tersenyum puas. "Hasan, terima kasih sudah menceritakan kisah ini. Aku merasa seperti ikut mengalami perjalanan itu. Semoga kita bisa terus menjaga salat dan mengambil hikmah dari cerita Isra Miraj." Hasan mengangguk. "Amin, Fikri. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu taat dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita." Malam itu, keduanya pun menutup percakapan dengan doa bersama, membawa pelajaran berharga dari kisah luar biasa Nabi Muhammad.